Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak pembimbing mata kuliah kita, yaitu Bapak Dr. Tanenji SAGMA, serta yang saya hormati seluruh teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah, puja-puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana mengizinkan kami sebagai kelompok satu untuk menyampaikan sebuah materi terkait dengan judul konsep dasar strategi pembelajaran. Dimana sebelum kita memulai pembahasan daripada konsep dasar strategi pembelajaran, izinkan saya untuk memperkenalkan daripada rekan-rekan saya pada kesempatan presentasi kali ini. Itu diantaranya yang pertama, saya selaku moderator Muhammad Zikrullah dengan NIM akhir 33. Kemudian ada rekan saya Syauqi Aulia Ramadan selaku rekan pemakaran saya dengan NIM akhir 42. Kemudian yang terakhir ada rekan saya juga, yaitu dengan nama Koreo Haselo dengan NIM akhir 133. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita simak pembahasan presentasi dari kelompok 1 terkait materi, yaitu konsep dasar strategi pembelajaran. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Syauqi Aulia Ramadan. Kepada Syauqi Aulia Ramadan dipersilahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Syauqi Aulia Ramadan dari kelompok 1 mata kuliah strategi pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi pembelajaran. Awal mula istilah strategi itu dimiliki di dunia militer. Diartikan sebagai kekuatan memenangkan sebuah peperangan. Seseorang yang memiliki strategi untuk memenangkan peperangan sebelum melakukan sebuah tindakan. Ia akan menimbang kekuatan pasukan seluruhnya, baik yang dilihat atau yang diketahui dari kuantitas maupun kualitasnya. Dan menurut Sunjaya, istilah strategi sebagaimana istilah lainnya di dalam konteks beberapa, yaitu tidak satu sama lain sama. Di dalam konteks belajar mengajar, strategi yaitu pola umum perbuatan guru terhadap peserta didik di dalam perwujudan belajar mengajar. Ada dua hal yang patut dicermati mengenai pengertian yang saya sudah paparkan. Yang pertama, strategi pembelajaran merupakan rencana, tindakan, atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan sebagai sumber daya belajar mengajar. Yang kedua, strategi untuk mencapai tujuan. Artinya, arah dari semua keputusan penyusunan strategi yaitu mencapai tujuan. Pembahasan selanjutnya saya akan menerangkan tentang model pendekatan strategi, metode dan teknik pembelajaran. Istilah model pengajaran mengaruh pada suatu pendekatan pembelajaran tertentu termasuk tujuannya, lingkungan, dan sistem pembelajaran, sehingga model pembelajaran mempunyai suatu yang bermakna lebih luas daripada pendekatan strategi, metode, dan prosedurnya. Model pembelajaran adalah suatu pencernaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam mencernakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran, termasuk di dalamnya buku-buku, file komputer atau kurikulum dan lain-lainnya. Selanjutnya, Doike menyatakan setiap model pembelajaran mengarah kepada pembelajaran untuk membantu peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Model pembelajaran memiliki 4 ciri khusus yang membedakan antara strategi,
model, dan prosedur. 4 ciri yaitu yang pertama, rasional, teorik logis yang disusun oleh para pencipta dan pengembangnya. Yang kedua, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana peserta didik belajar, tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga, tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil, dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Mengenai metode, menurut Pupuh secara harfiah berarti cara dalam pemakaian yang umum. Metode diartikan sebagai cara atau prosedur untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kaitan dengan pembelajaran, metode didefinisikan sebagai cara-cara menyajikan bahan peserta didik atau pelajar peserta didik untuk tercapai tujuan yang sudah ditentukan sedemikian mungkin. Salah satunya keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam pembelajaran adalah keterampilan memilih metode. Pemilihan metode terkait dengan usaha-usaha guru dalam keterampilan dan menampilkan pengajar yang sesuai dengan situasi dan kondisi, sehingga metode terkait dengan usaha-usaha guru dalam keterampilan dan menampilkan pengajar yang sesuai dengan situasi dan kondisi, sehingga tercapai tujuan pengajar diperoleh secara optimal. Oleh karena itu, salah satu hal yang sangat mendasar untuk dipahami guru adalah bagaimana memahami kedudukan metode sebagai salah satu komponen bagi keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Sama pentingnya dengan komponen-komponen lainnya. Dalam keseluruhan komponen pendidikan, makin tepat metode yang digunakan oleh guru dalam mengajar akan semakin efektif kegiatan belajar. Mengenai teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode, yaitu cara yang harus dilakukan agar metode yang dilakukan berjalan efektif dan efisien. Dengan sedemikian, sebelum seorang melakukan proses ceramah, sebaiknya memperhatikan kondisi dan situasi. Dengan demikian, taktik sifatnya lebih individual. Misalnya, ada 2 orang yang sama-sama menggunakan metode ceramah di situasi yang sama, maka diperhatikan mereka agar melakukan secara berbeda. Dari paparan yang saya sudah bicarakan, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru dan akan tergantung pada pendekatan yang digunakan. Sedangkan bagaimana menjalankan strategi itu dapat diterapkan berbagai metode pembelajaran. Demikian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya akan dibahas oleh teman sekelompok saya. Klasifikasi strategi pembelajaran. Strategi diklasifikasi menjadi 4, yaitu pertama, strategi pembelajaran yang langsung. Strategi pembelajaran yang langsung merupakan pembelajaran yang banyak diarah oleh guru. Strategi ini efek untuk menentukan informasi atau membangunkan keterampilan tahap demi tahap. Yang kedua, strategi pembelajaran tak langsung. Strategi pembelajaran tak langsung sering disebutkan inquiry atau induktif atau pemecahan masalah, pengambilan keputusan dan penemuan. Selanjutnya, strategi pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif menekankan pada diskusi dan sharing di antara peserta didik. Selanjutnya, strategi pembelajaran pengalaman atau eksperimental. Strategi pembelajaran pengalaman, pembelajaran empirik berorientasi pada kegiatan induktif,
berpusat pada peserta didik dan berbasis aktivitas. Terakhir, strategi pembelajaran mandiri. Belajar mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangunkan inisiatif individu atau kemandirian dan meningkatkan diri. Fokusnya adalah pada perencanaan belajar mandiri oleh peserta didik dengan bantuan guru. Baik, selanjutnya komponen strategi pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu sistem instruksional yang mengacu pada seperangkat komponen yang lain yang saling bergabung satu sama lain untuk mencapai tujuan. Selaku sesuatu sistem, pembelajaran meliputi suatu komponen antara lain yaitu guru. Guru adalah pelaku pembelajaran sehingga dalam hal ini guru merupakan faktor yang penting. Komponen guru tidak dapat dimanipulasi atau direkayasa oleh komponen lain, dan sebaliknya guru mampu memanipulasi atau merekayasa komponen lain menjadi bervariasi. Selanjutnya, peserta didik. Peserta didik merupakan komponen yang melakukan kegiatan belajar untuk mengembangkan potensi kemampuan menjadi nyata untuk mencapai tujuan belajar. Komponen peserta ini dapat dimodifikasi oleh guru. Selanjutnya, tujuan. Tujuan merupakan dasar yang diajar landasan untuk menentukan strategi, materi, dan media dan evaluasi pembelajaran. Untuk itu, dalam strategi pembelajaran, menentukan tujuan merupakan komponen yang pertama kali harus dipilih oleh seorang guru. Selanjutnya, bahan pelajaran. Bahan pelajaran merupakan medium untuk mencapai tujuan pelajaran yang berupa materi yang tersusun secara sistematis dan dinamis sesuai dengan arah tujuan dan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan tentuan masyarakat. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal, maka dalam menentukan strategi pembelajaran perlu dirumuskan komponen kegiatan yang sesuai dengan standar proses pembelajaran. Selanjutnya, metode. Metode adalah dipergunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Selanjutnya, alat. Alat yang dipergunakan dalam pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat atau rujukan di mana bahan pembelajaran bisa diperoleh. Evaluasi. Komponen evaluasi merupakan komponen yang berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Selanjutnya, situasi atau lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi guru dalam menentukan strategi pelajaran. Selanjutnya, peserta didik sebagai raw input. Strategi pelajaran digunakan dalam rangka mempelajarkan peserta didik. Dan selanjutnya, intra-behavioral peserta didik. Seorang pendidik untuk dapat menentukan strategi pelajaran yang sesuai, terlebih dahulu harus mengetahui perubahan pelaku baik secara material atau substansial ataupun struktural, fungsional maupun secara behavioral peserta didik. Selanjutnya, pola-pola belajar peserta didik. Belajar peserta didik ke dalam 8 tipe. 8 tipe belajar dimaksud yakni adalah 1. Signal learning.
ataupun belajar isyarat. Yang kedua, stimulus response learning atau belajar stimulus. Yang ketiga, chaining atau rantai atau rangkaian. Yang keempat, verbal association atau asosiasi verbal. Yang kelima, discrimination learning atau derajat diskriminasi. Yang keenam, konsep iming atau belajar konsepi. Yang ketujuh, rule learning ataupun belajar aturan. Yang kedelapan, yang terakhir, problem solving atau memecahkan masalah. Poin terakhir, environmental input atau lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi guru dalam menentukan strategi pembelajaran. Proses belajar mengajar adalah sesuatu aspek lingkungan sekolah yang diorganisasi. Oke, baik. Berikutnya materi yang terakhir atau yang E, yaitu strategi pembelajaran efektif. Di mana pengertian strategi pembelajaran efektif yaitu adalah prinsip memiliki hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan strategi pembelajaran. Prinsip umum penggunaan strategi pembelajaran adalah bahwa tidak semua strategi pembelajaran itu cocok digunakan untuk mencapai sebuah tujuan. Untuk mencapai sebuah tujuan dan untuk keadaan. Setiap strategi memiliki kekhasannya atau kekhususannya atau kekhususannya sendiri-sendiri. Kemudian hal ini yang seperti dikemukakan oleh salah satu tokoh yaitu Killen tahun 1998. Beliau mengatakan no teaching strategy is better than other all circumstance. So you have to be able to use a variety of teacher strategies and make rational decision about when and of the teaching strategy is likely the most effective. Yang mana yang dikemukakan oleh Killen itu jelas bahwasanya guru itu harus mampu memiliki strategi yang dianggap cocok dengan keadaannya. Oleh sebab itu, guru perlu memahami prinsip-prinsip umum penggunaan strategi pembelajaran, di mana diantaranya itu ada 3, yaitu yang pertama berorientasi dengan tujuan, kemudian yang kedua aktivitas, dan yang ketiga yaitu individualitas integritas. Yang pertama yaitu berorientasi pada tujuan. Maksudnya apa? Segala aktivitas guru dan peserta didik itu mestinya diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ini sangat penting sebab mengajar adalah sebuah proses yang bertujuan, yang memiliki sebuah tujuan atau sebuah makna. Oleh karena itu, keberhasilan dari suatu strategi pembelajaran itu sangat amat mempengaruhi dan dapat ditentukan dari keberhasilan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian selanjutnya yang kedua, aktivitas. Maksudnya bagaimana? Belajar bukanlah menghafal sejumlah kata yang fakta ataupun informasi, namun belajar itu adalah berbuat atau memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, strategi pembelajaran pun itu juga harus dapat mendorong aktivitas peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu individualitas. Maksudnya bagaimana dari individualitas? Yaitu maksudnya adalah mengajar adalah sebuah usaha mengembangkan setiap individu peserta didik. Walaupun kita mengajar pada sekelompok peserta didik, namun pada hakikatnya yang kita ingin capai itu adalah perubahan perilaku dari peserta didik tersebut. Nah, kemudian di samping itu, strategi pembelajaran efektif itu juga harus memiliki prinsip-prinsip khusus, gitu kan, dalam pengelola pembelajaran. Itu diantaranya dapat kita lihat bersama-sama bahwa yaitu ada yang namanya interaktif, kemudian yang kedua itu inspiratif, yang ketiga itu menyenangkan, yang keempat itu adalah menantang, dan yang kelima itu adalah motivasi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu adalah yang pertama kita mulai dari inspiratif, dari interaktif, oke. Dari interaktif. Maksudnya bagaimana? Maksud dari interaktif itu adalah bahwasanya guru itu harus bisa mendorong, harus bisa menciptakan sebuah komunikasi yang baik antara pengajar dan peserta didik. Gitu kan? Agar apa? Agar si peserta didik ini dirinya tergugah pikirannya untuk mau belajar, gitu kan? Untuk mau siap menerima ilmu, karena dari interaktif adanya sebuah
pendekatan antara si guru dengan si peserta didik. Oke, kemudian yang kedua itu adalah inspiratif. Maksudnya bagaimana dari inspiratif? Maksudnya itu adalah yaitu proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik gitu kan untuk mencoba dan melakukan sesuatu, yaitu berbagai informasi yang sebuah perkara yang dapat memecahkan sebuah masalah. Gampangnya begini, bahwasannya inspiratif itu adalah sebuah usaha yang dilakukan si pengajar gitu kan untuk bisa menciptakan sebuah persoalan gitu kan, bersama-sama kita memecahkan, yang mana dengan tujuan untuk membuka pikiran dari peserta didik untuk bisa menyampaikan pendapatnya dengan inspiratifnya masing-masing gitu. Jadi pembelajaran itu dilakukan dengan cara yang aktif dalam pembelajarannya, bukan harga mati dalam artian pasif dalam pembelajarannya gitu. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu ada yang namanya prinsip menyenangkan. Maksudnya bagaimana? Maksud dari prinsip menyenangkan itu sendiri adalah bahwasannya pengajar itu harus membuat suasana belajar mengajar itu tidak tegang, tidak suntuk. Karena apa? Karena hormon kegembiraan dari si peserta didik itu sangat mempengaruhi dari mereka itu dapat menerima ilmu pengetahuan gitu kan. Karena apa? Karena pada hakikatnya banyak pengajar-pengajar yang mana membuat suasana belajar mengajar itu menjadi pasif gitu kan. Karena apa? Karena adanya rasa takut dan rasa cemas dari si peserta didik tersebut dengan cara belajar atau lingkungan yang ada di kelas tersebut. Kemudian ada beberapa cara-cara yang dapat dilakukan dari pengajar kepada peserta didik agar menciptakan suasana menyenangkan. Yaitu apa? Yaitu diantaranya yang pertama dengan menghias apa? Menghias suasana kelas. Maksudnya bagaimana? Dengan meletakkan posisi duduk peserta didik ini agar mereka itu tidak merasa cemas dalam belajar mengajar. Kemudian bisa dengan mendesain kelas sedemikian rupa agar si peserta didik ini itu tertarik untuk belajar mengajar. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga itu dengan adanya sedikit candaan-candaan, kita sisipkan candaan-candaan di dalam pembelajaran tersebut agar apa? Agar sebagai pencairan suasana yang tadinya belajar itu bersifat keras dan bersifat berpikir secara keseluruhan, kita buat menjadi suasana itu pecah, menjadi suasana itu ringan karena adanya sebuah candaan-candaan dari guru tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu menantang. Maksudnya bagaimana menantang? Maksudnya adalah guru itu melontarkan sebuah pertanyaan-pertanyaan, sebuah pembahasan kepada peserta didik agar peserta didik itu merasa tertantang dirinya untuk bisa menjawab persoalan-persoalan tersebut. Contohnya bagaimana? Dengan melontarkan satu masalah, yaitu membuat si pola pikir si peserta didik itu menjadi host atau high order thinking. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kembali tadi saya bilang bahwa agar si peserta didik ini merasa tertantang dan tergugah dirinya untuk bisa menjawab daripada persoalan-persoalan tersebut. Namun tidak lepas persoalan tersebut haruslah diberikan clue atau sedikit jawaban dari guru agar tidak terlalu menyulitkan daripada si peserta didik tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu apa? Yang terakhir itu adalah motivasi. Maksudnya bagaimana? Motivasi itu adalah sebuah fase di mana pengajar itu memberikan masukan-masukan, memberikan sebuah kata-kata yang dapat membuat peserta didik itu menjadi ceria kembali, menjadi semangat kembali dalam menuntut ilmu. Karena apa? Karena tanpa adanya motivasi, tanpa adanya masukan, tanpa adanya dukungan, tentulah peserta didik ini itu akan merasa mumet dan akan merasa tertekan dengan adanya pembelajaran tersebut. Karena apa? Karena nggak semua pembelajaran yang ada itu ringan, itu kan. Namun dengan adanya motivasi, kata-kata mutiara yang dapat menggugah hatinya atau pendekatan yang lainnya itu dapat membuat semangat dari si peserta didik itu utuh kembali dan bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan amat baik. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan.
Mungkin hadanallah wa iyyakum bima fihi ajma'in wal 'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.